mental sama stamina Tony itu udah gak perlu dipertanyakan. Yang dia butuhin tuh ketajaman strikingnya, head movementnya. Dia udah gak lawan Bobby Green aja dia dicekek sampai mati kan dia gak mau tap out. Kalau masalah mental sama stamina gak perlu ditanya lah Tony Ferguson. Dia sebenarnya udah gak butuh itu. Dia butuh seharusnya camp yang proper. Dia main lah ke gym mana gitu kan. Iya udah mulai ke gym. Iya. Soalnya Eddie Bravo pun udah ninggalin dia. Jadi dia benar-benar sendiri gitu. Udah lawan Paddy the Baddy sendirian banget ya. Iya makanya. Iya. Semoga lah retire, kasihan juga udah tua. Udah tua ya. Tapi memang Tony Ferguson ini yang lu ibaratnya udah apa ya? Udah lu pantau dari lama nih emang dia aja udah ya. Dan dia adalah alasan gue ngebikin Radio Tempur. Gitu. Radio Tempur, akhirnya sesuai dengan permintaan kalian saya hadirkan Radio Tempur di sini. Siap, thank you Bang undangannya Bang. Thank you juga nih buat brother-brother nih yang neror Bang Kemal terus ngundang Radio Tempur. Parah banget nih kalian ini sampai Radio Tempur undang Pak RT kan gitu kan sebutannya kan. Iya, Pak RT undang. Akhirnya alhamdulillah kesampaian nih. Karena Radio Tempur ini namanya Sardo lu ya. Siap. Sardo ini lu tinggal di Bandung ya. Di Bandung gue. PNS ya? Iya Bang. PNS. Berarti pemerintahan dong. Iya Bang. Wah, uang rakyat dong. Kalau gila dalam bercanda. Siap. Tapi PNS masih aktif kerja di Bandung. Aktif, itu udah berapa lama lu kerja di Bandung, Dok? Di Bandungnya penempatan di Bandungnya baru setahun Bang. Oh baru setahun? Iya baru mutasi gue. Sebelumnya di Jakarta? Di Tasikmalaya gue. Lebih jauh lagi. Iya. Di Tasik. Berapa lama tuh Tasik? Di Tasik gue 5 tahun, terus lanjut sekolah lagi 2 tahun, terus akhirnya ke Bandung. Lanjut sekolah tuh sekolah apa Dok? Gue kan dari STAN Bang. Oke. Iya terus gue PNS di Kemenkeu, terus gue lanjut sekolah lagi, terus sekarang mutasi ke Bandung. Jadi sekolahnya tuh masih STAN itu? Lagi. Lanjut sekolah tuh S2 ya? Enggak Bang, dulu kan gue masuknya D1 Bang. Kan STAN tuh diploma 1, terus kan kerja, ada kewajiban tuh 2 tahun, terus tes lagi buat sekolah lagi ke D3, nah lulus. Terus sekarang tapi belum S1 ya jatuhnya ya? Iya belum. Emang karena di STAN begitu ya? Iya. Soalnya gue gak begitu paham tuh kalau soal STAN ini. Iya. Cuma kalau soal UFC boleh ngadu dah. Siap. Wah, apalagi gua awam jujur Gua tuh mungkin netizen juga yang sering nonton channel gue sebenarnya gue tuh lebih basket kan. Iya. Orangnya NBA banget. Jadi UFC ini awam dan gue baru ngikutin based on cerita di podcast ini juga. Gue baru ngikutin tuh dari Israel Adesanya sebenarnya. Israel lawan siapa nih Bang? Pereira. Oh, sama ini Whittaker. Oh, Whittaker ya. Whittaker agak jadul tuh. Lumayan lama. Nah, gue dari Whittaker dan jalur gue sama kayak Andovi sebenarnya karena dia wibu. Gue juga. Gue suka anime. Siap. Gue juga Bang. Ya, lu suka juga? Suka juga. Apa lu tonton? Jujutsu Kaisen? Nonton itu pas yang sekarang. Tapi kalau misalkan kita bikin top 3, gue top 3 nomor 1. Lu juga Bang bikin top 3. Gue nomor 1 Hunter x Hunter. Oke. Nomor 2 Death Note. Nomor 3 One Piece. One Piece nomor 3 ya? Seharusnya sih nomor 1 ya. Cuma kalau menurut gue suka-sukaan anime itu gimana kita nonton di masa yang tepat sih. Kayak gue nonton Death Note masa-masa gue kuliah. Jadi kayak pas banget gitu ideologi si Kira dengan ideologi gue pas. Jadi ya lebih ngena gitu. Makanya tiap orang pasti top 3-nya beda-beda. Kalau gue ya gue jadi anime ini kayak Israel Adesanya nih. Nah gue pertama gue nomor 1 gue ya. Gue nomor 1 gue Demon Slayer loh gue. Iya karena gue nangis terus setiap nonton Demon Slayer. Gue nggak tahu kenapa. Sebenarnya kalau nonton One Piece juga nangis kan. Beberapa kan. Cuma gue menempatkan Demon Slayer di nomor 1. Terus nomor 2 gue adalah Haikyuu. Lu nggak tahu kan? Tahu gue Bang. Gue seneng Bang sport anime. Gue seneng banget Bang. Itu karena gue kembali lagi gue jiwanya olahraga. Iya. Baru Haikyuu. Nah nomor 3 ini sebenarnya One Piece tuh harusnya masuk karena kalau Naruto gue nggak masukin nih, mohon maaf nih pencinta Naruto nih, mohon maaf nih ya. Jujutsu Kaisen juga One Piece tuh wajib dalam list sih Bang. Ya sebenarnya wajib ada. Cuma mohon maaf nih kembali lagi karena gue olahraga banget. Slam Dunk. Gue tadi baru mau ngomong kalau sport anim nomor 1 Slam Dunk. Iya, gue justru itu gue. Soalnya laki banget Bang. Gue waktu kecil nonton Slam Dunk tuh wah testosteron naik banget, makanya laki banget lah. Iya kan? Iya. Tapi Haikyuu gokil banget. Makanya Haikyuu itu
kan kalau Slam Dunk kita tahu secara grafis zaman dulu banget kan. Jadi masih yang kayak gitulah secara grafis gitu. Nah, Haikyuu ini kayak penyempurnaan grafisnya Slam Dunk. Tekniknya nggak macem-macem, ya tetap manusiawi lah teknik mereka, cuma grafiknya bagus gitu kan. Secara look tuh bagus, udah kekinian. Iya. Makanya gue menempatkan Haikyuu nomor 2. Nah, baru habis itu One Piece baru. Siap. Jelas lah One Piece tuh nggak mungkin gak masuk list. Biar nakama Indonesia jangan tersinggung bang. Iya. Takutnya rame lagi di kolom komentar. Gila Bang Kemal 3 besar gak ada One Piece. Gue jelasin karena gue suka olahraga. Jadi Haikyuu Slam Dunk, tapi gue Demon Slayer. Soalnya Demon Slayer tuh gak tahu kenapa gue sukanya sama Tanjiro itu. Gak tahu gue ini aja kayak suka aja, dan anime-anime yang kayak From Zero to Hero gue suka. Walaupun ceritanya mirip-mirip kayak Naruto sebenarnya kan, kayak dia From Zero to Hero tapi lihat backgroundnya ternyata dia anaknya ini klasik shonen lah. Iya, Haikyuu kan juga gitu, dari yang cupu tiba-tiba jadi gede. Ternyata waktu perjalanan ke pertandingan internasional dulu ada yang badannya kecil juga tapi lompatnya tinggi sama. Jadi ada kayak Hanamichi dah. Kan From Zero to Hero gitu. Nah, gue suka yang anime kayak gitu. Walaupun kalau Luffy kan sebenarnya Luffy kan udah makan buah itu juga kan. Jadi sudah punya power lah. Nah, ini kan Hanamichi. Terus yang pemeran utama Haikyuu gue lupa siapa sih. Aduh, gue ingatnya Kageyama doang. Si Hinata. Hinata itu tuh kayak From Zero to Hero banget. Terus habis itu kalau Demon Slayer walaupun From Zero to Hero tapi ternyata ada backstory. Tapi tiap Zero ini tuh mereka punya bakat-bakat juga, itu yang bikin seru sih, kayak si Hanami walaupun Zero dia punya yang spike-nya itu. Tapi dia by learning by doing, maksudnya di pertandingan ini dia belajar apa gitu kan. Haikyuu juga gitu. Nah, kalau di UFC gua nggak tahu yang kalau From Zero to Hero tuh siapa ya berarti sosoknya ya? Oliveira banget lah. Oliveira itu benar-benar definisi From Zero to Hero tuh Oliveira. Kenapa gitu, Dok? Karena di awal tuh kan dia nih disebut quitter tuh, kita bisa bilang quitter waktu dia tanding lawan waktu dia tanding lawan Max Holloway itu tuh sebenarnya dia ada masalah di bad weight cut. Jadi waktu pertandingan terjadi kompilasi lah. Terus waktu dia lawan siapa nih yang julukannya California ini? Sotkal yang dia ada tato pohon. Lupa gue lagi. Senior ini mah udah pensiun bukan? Iya, udah kan? Iya. Pensiun. Lupa gue namanya. Coba biasa netizen lebih tahu tuh. Tiba-tiba lupa. Nah, waktu ngelawan dia, dia TKO body shot, jadi kayak nyerah gitu. Dia bener-bener quitter gitu, kayak udahan gue, bukan dia karena berdarah atau gimana, dia bukan karena kena choke, tapi karena tap out from punches gitu sebutannya tuh. Jadi kayak dia nggak mau kena pukul lagi, terus dia nyerah gitu. Nah, terus titik baliknya terjadi waktu dia punya putri pertama. Di situ dia mikir, gue tanding ini bukan buat gue sendiri, tapi buat anak gue. Di situ berubah tuh langsung 12 winning streak. Langsung tuh ya. 12 winning streak. Itu benar-benar from zero to hero. Jadi mengingatkan sama tokoh anime juga tuh. Kayak bisa dijadiin anime itu. Wah, gue harus mantau Oliveira sama nih. Justru ini bang, kalau kita bahas baru kejadian kemarin, Alex Pereira itu sebenarnya bisa dibilang from zero to hero. Malah kalau menurut gue kisahnya lebih keren banget kalau kita bahas call outnya kemarin. Nah, jadi kan awal mula Pereira masuk ke UFC itu sebenarnya dari omongan si Israel Adesanya. Jadi kan sama kayak zaman Conor McGregor waktu ngerajai UFC dulu, dia kan undefeated. Terus kita bacalah rekornya dulu. Ini orang pernah kalah sama siapa sih? Soalnya kayaknya kok undefeated banget gitu. Terus kita ngeliat, ada Joe Duffy. Joe Duffy akhirnya diproyeksikan sama UFC supaya jadi ini nih hantu masa lalunya Conor McGregor buat ngalahin Conor. Ternyata dia di tengah jalan juga udah kalah. Nah kayak gitu. Terus Alex Pereira juga kayak gitu. Dia kan punya rekor KO kan dulu si Israel dulu dari si Pereira. Nah terus si Alex dia ngomong si Israel dia ngomong di salah satu interview gitu, dia ngomong kayak gini. Waktu dia jadi juara ngalahin Whittaker di kandangnya sendiri kan udah undefeated banget tuh. Terus dia ngomong kayak gini di interview. Alex Pereira cuma bakal jadi orang yang di bar gitu. Terus dia ngomong sama temannya, tuh lihat tuh orang pernah gua KO-in. Dia cuma bakal kayak gitu seumur hidupnya. Nah, si Alex Pereira tuh nonton tuh di bar. Si Israel ngomong gitu. Itu kayak, lu pernah nonton Breaking Bad gak bang? Nonton lah, gila. Satu episode terakhir sebelum tamat tuh. Yang berarti season terakhir ya? Iya, season terakhir. Ini, spoiler gak tuh kita? Yang mati ya? Ya, cuma satu episode sebelum terakhir ya kan dia kayak udah hilang semuanya, si saudara udah dibunuh, keluarga udah ninggalin, terus dia di bar udah mau nyerahin diri ke polisi. Iya, udah gondrong gitu ya. Iya, udah mau nyerahin ke polisi, terus dia ngeliat
di berita yang ininya apa perusahaan dia dulu yang dia bilang kontribusi si Walter White ke perusahaan ini tuh cuma nama Gray ini doang, terus dia langsung egonya naik, terus dia langsung berkomitmen buat ngebales. Sama si Alex Pereira juga gitu, dia ngeliat interview tuh si Israel bilang ini orang cuma bakal jadi orang di bar yang ngebangga-banggain kalau dulu pernah menang lawan gue. Di situ dia langsung, dia awalnya dari ini bang, dia kerja di bengkel, bahkan dia bilang di interview dia kan dari sama lah kayak si Charles Pereira dari apa sebutannya favela. Dari favela. Dia bilang gue buat bercita-cita punya motor aja sungkan, saking ya hidupnya sesusah itu gitu. Bercita-cita punya motor aja sungkan gitu. Terus dia ngeliat video itu, terus dia berambisi ke MMA, malah debutnya kalah pula si Pereira itu. Kalah dia di rear naked choke. Makin lah dibilang wah ini nggak akan bisa lah ngelawan Israel. Tapi itulah ambisinya terbakar, terus dia ketemu coach yang tepat, dia belajar ke Glover Teixeira, sampailah sekarang istilahnya Israel bertahun-tahun gak kalah, dia sampai overlap divisinya tuh, dia ngelawan Robert Whittaker menang, terus Vettori menang, dibantai semua, diulang lagi Whittaker lagi kan, Vettori lagi menang, totalnya orang yang baru rekornya 5-2, 5 kali menang, 2 kali kalah ngelawan si Israel, dirampas sabuknya, terus cita-cita Israel dulu tuh untuk bisa menang light heavyweight dirampas lagi, makanya itu benar-benar zero to hero tuh. Iya, Pereira sampai sekarang udah habis ngalahin Yuri Prohaska ya. Iya, dan kok keren tuh. Balik lagi ke tadi yang post fight interviewnya. Sebenarnya mau gue bahas juga di video fight recap tapi belum gue bikin. Jadi post fight interviewnya keren karena dia bilang kayak gini, pakai bahasa Portugis dia. Dia bilang dulu Israel Adesanya yang memotivasi gue untuk turun ke olahraga ini. Jadi apa ya? Secara ini personal mungkin rival mereka musuh, tapi secara jiwa warrior ada saling respect karena si Israel lah yang bikin dia terbakar untuk ke MMA ini. Makanya dia bilang si Israel kan ini bang, dia mau rehat kan dari MMA ini. Oh iya bang? Iya, dari 2000 sampai 2027. Oh gitu dok? Karena kayaknya setelah ngelawan Sean Strickland kemarin, kita kan ngeliat tuh di ronde kelima waktu Sean teriak-teriak, dia gak ada urgensi ini kan, gak ada urgensi anjir tinggal 10 detik lagi, apa kayak lempar tendangan terakhir atau apa, dia kayak gitu aja kan, kalem gitu iya, ya. karena ya api kompetisinya udah mati mungkin, kayak mau jadi juara, gue udah juara berapa kali gitu. Terus selama ini kan cita-cita dia pengen membalaskan ke Pereira, kemarin udah dibikin KO Pereira, makanya dia kayak kalah dari Sean Strickland, udahlah gue mau istirahat dulu. Makanya si Alex Pereira dia nge-call out Israel, dia bilang dia yang narik gue dari bar itu, dia yang narik gue dari jadi alkoholik buat ke olahraga ini. Makanya gue pengen tantang Israel. Kalau dia rehat sampai 2027, ini adalah apa kata dia tuh, kemubaziran sebuah talenta katanya. Makanya dia bilang come to daddy, katanya gitu kan. Adesanya come to daddy, dia tantang tuh ke light heavyweight. Menurut gue itu keren banget sih kalau dibikin film tentang rivalitas mereka. Wah ternyata segitunya ya, ternyata Pereira ya. Maksudnya kalau misalkan kita jadikan film tuh udah pasti secara story bisa jadi story anime juga gitu ya. Iya. Dan selama ini kan orang bilangnya, selama ini kita mengira Israel Adesanya tuh MC-nya. Ternyata Alex Pereira tuh MC-nya, si Israel yang main villain-nya. Gitu. Keren. Jadi gitu, jadi jagoannya Pereiranya nih, protagonisnya. Tapi kalau lu Dok, maksudnya suka UFC siapa sih, karena siapa sih awalnya? Gue awal suka UFC dari ini bang. Dulu kan kayak kalau menurut gue ya, semua orang yang suka UFC pasti dulu suka WWE. Ya, sama kayak gue. Gue bahas sama gitu. Nah, dulu gue waktu gue kecil, gue ngeliat Brock Lesnar tuh kayak manusia terkuat di bumi bang. Badan segede gitu kan, tatonya, terus gayanya gitu kan. Nah, terus ya namanya waktu zaman kecil tuh kita sering searching YouTube, ini versus siapa. Terus gue nonton tuh Brock Lesnar versus Alistair Overeem. KO tuh Brock Lesnar. Terus gue ngeliat anjir, orang kayak Brock Lesnar KO gitu kan ngelawan Alistair Overeem di dini kan, perutnya kan dini. Akhirnya gue nonton tuh Alistair Overeem lawan siapa. Dari situlah gue mulai suka. Tapi kalau bener-bener yang gue detail gitu, upcomingnya gue teliti ininya, tiap personal itu tuh sama kayak Bang Andovi waktu Conor McGregor ngaoin Aldo 14 detik. Iya, berarti jalurnya memang Conor McGregor Aldo ya. Conor McGregor tuh bener-bener
the face of MMA itu bener-bener Conor McGregor. Dia yang bener-bener ngebuka pintu untuk orang tertarik masuk ke olahraga ini. Ya sama kayak di basket yang ngebuka pintu. Wah ini gue bisa didebat sih. Michael Jordan. Yang ngebuka pintu lah. Maksudnya akhirnya orang wah makin makin masif lah, makin banyak penggemarnya. Istilah more than sport tuh ya atlet-atlet itu kayak Michael Jordan. Gue nggak ngikutin basket juga denger Michael Jordan. Gitu kan? Orang nggak tahu MMA juga denger Conor McGregor. Itu more than sport. Ya Messi, Ronaldo termasuk tuh ya. Nah dan lu jalurnya berarti langsung suka McGregor itu atau lu gimana? Suka. Cuma pas perjalanan sama tuh yang kayak yang tadi gue bilang suka. Terus akhirnya gue nge-track back kan rekornya si Conor McGregor. Terus kok undefeated banget, terus selengean banget. Cuman apa ya, selengeannya tuh dibayar dengan berantemnya. Dia bilang gua KO-in di ronde pertama, gua KO-in di ronde pertama. Terus waktu lawan si Dustin Poirier dan lain sebagainya, akhirnya gua nge-record. Ini pernah kalah sama siapa nih? Joe Duffy. Terus gua nontonin tuh Joe Duffy perjalanan ke UFC. Ternyata kalah juga. Terus akhirnya ini orang harus ada yang ngalahin nih. Itu makanya kalau menurut gue di industri olahraga ini tuh butuh antagonis dan protagonis karena itu. Antagonis tuh yang nonton tuh bakal dua, haters sama fansnya. Haters tuh nonton karena nungguin nih orang kapan jatuhnya, kapan kalah. Sama kayak gue nonton McGregor gitu kan, kapan kalah. Akhirnya datang tuh Nate Diaz. Wah itu keren banget lagi. Mana yang ngalahin keren juga kan? Iya Nate Diaz lagi. Iya gue makin ngikutin di situ. Oh tapi kalau lu atlet UFC favorit lu siapa sejauh ini? Tony Ferguson, man. Hah, kenapa? Tony Ferguson karena gini, ketika kita ngelihat kan ini orang kayak nggak niat berantem kayak seneng-seneng aja kan kayak. Nah itu dia, bang. Jadi kalau kita ngelihat Khabib Nurmagomedov, kita ngelihat Islam Makhachev, kita ngelihat Hamzat, kita ngelihat seorang pegulat. Ketika kita ngelihat Israel Adesanya, Pereira, Whittaker, kita ngelihat seorang kickboxer. Ketika ngelihat Dustin Poirier, kita ngelihat seorang boxer. Tapi kalau kita ngelihat si Tony, itu kan gerakannya kayak asal. Kalau menurut gue tuh bener-bener definisi primal instinct manusia. Dia tuh bener-bener berantem awkward, makanya dia tidak terkalahkan di masa lalu 12 winning streak. Ya karena itu dia bener-bener out of textbook lah. Bener-bener liar gitu. Jadi gue mikir kayak gini, orang berantem dengan primal instinct doang itu tuh ada batasnya. Gitu kan, ketika dia ngelawan yang pro dia bakal kalah gitu. Cuman si Tony Ferguson tuh didukung sama 3 hal. Yang pertama ketahanan dagu. Jadi kan kalau dia pukul bakal jual beli kan. Cuma dia nggak masalah karena dagunya kokoh. Yang kedua speed, dia cepat banget bang. Spinning elbow-nya tuh terkenal banget sampai ada julukan Hellbow tuh dari dia. Tuh. Nah, sama yang ketiga dia di backup sama kemampuan ground yang nggak main-main. Dia gitu. Black belt jiu-jitsu. Jadi kalau di atas aur-auran jatuh ke bawah habis dikunci sama si Tony. Itu Tony yang dulu. Cuman itu tadi ke unortodoksannya itu juga lah yang jadi downfall-nya. Karena balik lagi, kita out of textbook gitu, liar, itu tuh ada batasnya. Apalagi UFC ini tuh olahraga orang pinter. Banyak ilmuannya gitu kan. Coach-coachnya belajar terus. Lama-lama ketidakbiasaannya si Tony jadi biasa. Jadi makanya sekarang downfall banget. 6 losing streak dari 12 winning streak. Dulu rival Khabib, sekarang udah nggak out of nowhere, udah nggak dimasukin lawan Bobby list. Green aja udah mati kemarin. Iya. Tapi justru kelemahannya dia itu menjadi kekuatannya dia jadi kelemahannya dia untuk kalah streak juga ya. Iya, karena gua nggak suka soal Tony Ferguson. Aneh. Karena 3 tadi bang, ketahanan dagu. Dagu kan ada umurnya bang. Ini kan celengan, dipukul-pukul oke, awal kuat, lama-lama kan kropos juga. Kedua speed, umur nggak bohong bang, ya kan. Ketiga jiu-jitsunya, balik lagi karena tadi dia out of textbook, lama-lama jadi biasa, lama-lama ketahuan lah kuncinya di mana, kelemahannya di mana. Dia kalah pertama sama siapa tuh? Yang tahu kelemahannya dia berarti pas setelah 12 winning streak ini dia kalah sama siapa? Sama Justin Gaethje. Dan itu juga sebenarnya konyol juga sih bang. Jadi sebenarnya kan dia mau ngelawan si Khabib, mau ngelawan Khabib, terus COVID tuh, terus akhirnya batal, terus dia padahal udah weight cut tuh, soalnya udah deket banget waktunya. Udah weight cut, udah 155. Nah, terus akhirnya ditandingin sama Justin Gaethje. Terus dia kayak pengen untuk ngebuktiin dirinya, dia weight cut lagi. Dia weight cut lagi, badannya habis. Terus ngelawan Justin Gaethje, hancur lah itu semua. Padahal maksudnya udah bro, lu tinggal tunggu aja 1 bulan lagi mungkin si Khabib dapat izin dari Rusia terus tanding gitu, daripada soalnya dia kan
sabuk interim ya, juara interim. Heeh. Gak ada istilahnya mempertahankan sabuk interim. Sabuk interim itu kan tiket lu buat ngelawan si juara. Lu ngapain mempertahankan tiket lu? Nggak perlu ya. Iya, dia egonya juga sih. Itu salah satu downfall dia juga, egonya juga. Tony Ferguson. Iya, karena Iya. gue sebenarnya ada mau bikin itu sih satu video khusus gitu tentang dia. Soalnya gue ngerasa fight-nya ntar kan Desember nih. Dia ngelawan Paddy Pimblett. Iya main ya lawan Paddy the Baddy. Gue rasa kayaknya itu bakal pertandingan terakhir dia sih, pertandingan retirement ini. Kalaupun dia nggak retire, UFC yang bakal nyoret dia. Oke, itu pertandingan terakhir tuh kayak Korean Zombie kemarin ya. Iya. Berarti dia mau perpisahan, kalaupun jadi perpisahan di panggung tuh di Octagon. Iya, cuma gue takutnya dia nggak mau berpisah, jadi pasti UFC yang nyoret. Soalnya egonya bang. Perpisahan kalau dicoret ya jadinya ya. Egonya terlalu ini bang. Apa ya? Downfall. Karena kalau kita mau bicara dalam, kayak si Tony Ferguson ini, jadi kan ada tuh kata-kata Sigmund Freud yang bilang there is a grain of truth in every joke. Ada secarik ke fakta kebenaran dalam setiap ini lelucon. Si Tony kan terkenal di kalangan MMA tuh ada lelucon. Tony is the type of kind of guy yang gimana, pokoknya yang kayak inilah jokes apa? Siapa sih yang greget zaman dulu tuh yang di film The Raid? Mad Dog. Iya, yang apa? Gue lempar granat 10 orang mati, baru granatnya meledak, yang kayak gitu yang super power kayak gitu. Nah si Tony tuh kayak gitu jokesnya di MMA. Pokoknya dianggap gila lah. Cuman ya balik lagi tadi, ada kebenaran di setiap jokes itu. Si Tony ini emang ada masalah mental. Iya, dia ada masalah mental. Waktu ada rekaman laporan istrinya ke polisi. Yang jadi dia ini kan sebelum lawan Habib yang keempat kali, kan emang terkutuk banget tuh match up, sampai dicoba 5 kali batal semua kan. Nah percobaan keempat itu tuh batal karena lagi press conference bang. Dia di balik panggung kesandung kabel. Kesandung kabel, terus lututnya nabrak lantai. Langsung cedera. Iya, sobek ACL-nya. Dia dioperasi di situ. Nah disitulah awal runtutan kegilaannya dia. Jadi dari operasi itu, istilahnya mimpi dia untuk melawan Habib batal. Di situ dia udah stres tuh. Terus apalagi otot lutut nih asetnya atlet kan. Apalagi atlet yang mengandalkan speed kayak dia. Dia pikiran udah mulai kacau. Terus ketika dia rehab di rumah, dia mulai ngablu gitu bang. Dia bilang dia suka nyongkel ininya, bekas operasinya. Congkel karena dia bilang katanya di dalam tuh ada yang nanem chip buat mata-matain gua. Terus tembok juga dihancur-hancurin karena katanya di ini. Terus istrinya mau ngelerai, dilempar air suci karena dibilang istrinya kerasukan. Nah terus ada rekaman pengaduannya ke polisi gitu. Terus akhirnya si Tony Ferguson ditangkap, terus direhab. Nah setelah rehab ngelawan Anthony Pettis. Untung menang tuh di situ. Cuman setelah setelah dia ngelawan Justin Gaethje, dia kan coachnya selama ini cuma si ini bang. Siapa Tony Ferguson? Eddie Bravo. Eddie Bravo? Iya. Pelatihnya dia? Iya, Eddie Bravo. Sampai sekarang? Nah itu dia. Jadi waktu ngelawan Justin Gaethje, dia sama Eddie Bravo kan. Terus karena dia balik lagi egonya mungkin ya. Gue ngeliat dia tuh selalu jadi head di dalam campnya. Dia jadi selalu jadi kepala. Maksudnya selevel Habib aja dipimpin oleh Javier Mendez gitu. Karena menurut gue atlet memimpin camp sendiri itu nggak pas. Harus ada yang lebih tinggi lagi. Iya, harus ada yang lebih tinggi. Biar ego ini bisa ditekan-tekan kan. Supaya biar ada yang ngasih arahan, lu harusnya kayak gini, harusnya kayak gini. Nah, ketika dia ngelawan Justin Gaethje, sampai ronde keempat, sampai dia udah hancur-hancur, sobek-sobek, cornerman-nya cuma bilang good job Tony. Kayak gitu. Jadi dia butuh orang sebenarnya. Cuma balik lagi, apa mungkin karena egonya dia nggak nerima orang lain. Soalnya setelah dia hancur dari Justin Gaethje, terus dia ngelawan, dia nggak ada perubahan di campnya, nggak ada dia main ke gym mana gitu. Karena dia selama ini itu juga salah satu yang gue suka dari Tony Ferguson. Dia naik tuh sendirian, dia nggak bawa nama gym, dia gymnya punya sendiri gitu. Dia jadi main ini sendiri, latihan striking sendiri gitu. Itu salah satu yang gue suka dari dia. Cuma itu yang jadi kejatuhan dia juga. Di level kompetisi segini tuh lu tuh butuh coach, butuh yang pinter gitu buat ngebaca lawan dan lain sebagainya. Oke, selama ini gaya lu bikin lu 12 winning streak, cuma ada batasnya lah gitu. Iya dan sekarang udah tua banget kan? Udah tua banget. 40 ya? Masuknya? 40 iya kan? 40. Kayaknya mah pasti retire sih. Iya, mana kemarin kemarin dia latihan sama David Goggins kan? Iya. David Goggins, terus David Goggins bilang dari semua atlet influencer, bahkan John Jones yang kemarin minta
latihan sama dia. Tony Ferguson adalah orang pertama yang lulus di Hell of Week-nya David Goggins. Wah. Cuman apa ya bang, David Goggins kan ngelatih mental dan stamina kan. Mental sama stamina Tony itu udah gak perlu dipertanyakan. Yang dia butuhin tuh ketajaman strikingnya, head movementnya. Dia udah gak lawan Bobby Green aja dia dicekek sampai mati kan dia gak mau tap out. Kalau masalah mental sama stamina gak perlu ditanya lah Tony Ferguson. Dia sebenarnya udah gak butuh itu. Dia butuh seharusnya camp yang proper. Dia main lah ke gym mana gitu kan. Iya udah mulai ke gym. Iya. Soalnya Eddie Bravo pun udah ninggalin dia. Jadi dia benar-benar sendiri gitu. Udah lawan Paddy the Baddy sendirian banget ya. Iya makanya. Iya. Semoga lah retire, kasihan juga udah tua. Udah tua ya. Tapi memang Tony Ferguson ini yang lu ibaratnya udah apa ya? Udah lu pantau dari lama nih, emang dia aja udah ya. Dan dia adalah alasan gue ngebikin Radio Tempur. Begitu. Iya. Jadi di tahun 2019 Tony mau ngelawan Habib kan. Itu percobaan kelima tuh. Tony ngelawan Habib. Sebelumnya gue udah ngikutin MMA kan, udah seneng MMA. Terus gue ngerasa kayak kok di Indonesia nih belum ada nih media yang bahas MMA sedalam itu gitu. Terus ketika match up itu terjadi untuk 5 kalinya, baru gue berpikir kenapa nggak gue bikin aja gitu. Karena balik lagi gue ngefans banget juga sama si Habib. Dan gue ngerasa Habib Nurmagomedov ini adalah Muhammad Ali di era kita. Habib nih more than sport, sama kayak Conor McGregor. Orang nggak perlu tahu MMA, orang kenal Habib Nurmagomedov. Nah, terus gue di tahun 2019 gue ngerasa fight-nya ngelawan Tony ini bakalan pertandingan terakhir Habib Nurmagomedov. Nah, gue sangat menyayangkan kalau orang Indonesia kelewatan tentang betapa legendarisnya karir Habib di MMA gitu. Karena selama ini di YouTube kita di tahun itu Habib Nurmagomedov tuh cuma petarung rendah hati ini mengalahkan petarung sombong. Habib tuh lebih dari sekedar itu men gitu. Jadi menurut gue kalau kita bahas lawannya, kita bahas betapa kuatnya Dustin Poirier, kita bahas betapa kuatnya Conor McGregor, kita bahas Justin Gaethje, kita kan ngelihat anjir kuat banget nih Justin Gaethje, Conor, Dustin. Nah, ketika orang hebat itu dikalahkan sama Habib, kekaguman kita bakal berkali-kali lipat tentang Habib ini gitu. Jadi gue kayak dikejar lah waktu itu untuk orang nih harus tahu nih siapa Habib gitu sebelum dia pensiun. Makanya lu langsung bikin Radio Tempur. Iya. Oh, tapi batal pertandingannya. Batal, kan? Iya. Akhirnya udah terlanjur, ya udah lu terusin aja. Iya, gue terusin. Sama emang pengen bahas MMA secara general sih Bang, karena balik lagi, gue tahu Habib bakal pensiun, gue tahu dia celengan fight-nya cuma sekali, karena gue tahu karakter Habib nih orang yang dia nggak ngejar duit. Jadi ketika dia udah mencapai puncak, udah pensiun. Gue ngerasa Tony Ferguson tuh lawan puncak dia terakhir. Kayak kalau dia udah ngalahin Tony, udah apalagi yang dia perlu buktikan di olahraga ini gitu. Dia bukan orang yang ambisius ngejar double champ atau apa gitu. Dia bakal pensiun. Makanya gue ngerasa, gue kan mau bahas MMA secara general. Jadi gue ngerasa ini tuh pintu awal gue ketika orang-orang ngikutin channel gue karena kasus Habib dan Tony, terus mereka pensiun pun gak masalah. Udah jadi gitu, baru gue bahas yang lain-lain gitu. Iya. Dan udah nggak jadi ya udah terusin aja lah ya. Terusin aja. Dan lu menyayangkan itu nggak jadi juga berarti itu ya? Banget Bang, gue menyayangkan ini ya sih. Gue menyayangkan Tony-nya kalah sih. Soalnya gue jujur kalau gue nonton fight MMA, gue kalau nonton video Tony tuh kayak habis nafas mulu, gue tahan nafas mulu. Karena? Nggak tahu ya, karena gue into banget kali ya. Kayak waktu dia ngelawan Charles Oliveira, itu kan setelah dia comebacknya dari Justin Gaethje. Selama ini omongannya karena bad weight cut gitu kan. Terus kan Charles Oliveira kalah kan? Kalahnya juga didominasi di ground. Hal yang selama ini menjadi kekuatannya dia. Iya, kekuatan yang modal dia ngelawan Habib. Jadi Habib ini kan dewanya ground game gitu. Terus orang-orang bilang kuncinya tuh ada di Tony Ferguson karena ground game dia unorthodox gitu kan. Ketika kartu as itu pun hilang, jadi udah gak ada modal lagi Tony Ferguson. Udah gak bisa, itu udah confident lu udah hilang habis-habisan itu. Itu sama yang kayak Usman ke Israel Adesanya yang begini-begini tuh. Leon ke Usman. Ke Usman. Apa si Leon ya? Iya. Yang kayak gini, Edwards. Nah, udah kayak gitu mental lu udah anjing, ini kan kuncian gua nih untuk melawan Habib dan dikalahkan oleh Charles Oliveira di ground juga. Iya. Aduh, tapi memang kalau
Kalau ini ya, kalau memang nanyain soal jendela lu masuk ke UFC dan akhirnya bikin radio tempur dari satu orang, emang kayaknya ini juga buat penonton awam sebenarnya yang baru mau ngikutin UFC. Memilih salah satu atlet untuk kita pantau terus sampai kita cinta itu paling bener jalurnya ya. Betul bang, betul. Satu aja pilih satu petarung aja satu gitu aja ya. jagoan yang lu suka, ntar bakal nyebar kemana-mana. Iya kayak lu tadi bilang Conor McGregor ini kok undefeated nih. Akhirnya lu cari Joe, terus gue ikutin Joe Duffy. Ya padahal Jose Aldo posisinya waktu lawan Conor McGregor juga di kuat maksudnya undefeated, di bang. Undefeated juga maksudnya di wah dia bisa nih lawan Conor McGregor nih. Ternyata kan kalah juga kan si anjing ini. Nah makanya jadi memang pilih salah satu siapa petarungnya dan lu ikutin gitu kan. Nah gua memang kan jendela gua tadi yang gua bilang Israel Adesanya kan. Karena gua suka banget dia wibu terus gaya-gaya Naruto gitu kan. Gue awalnya di situ, tapi semakin gue nonton di UFC kan gue lihat lawannya siapa, Whittaker, Pereira gitu-gitu. Terus gue kayak mantau siapa segala macam. Terus habis itu yang kayak G kan suka banget yang kayak Khamzat Chimaev gitu kan. Akhirnya gue mulai mantau tuh kayak lu cuma ini siapa sih lawannya nih coba. Habis itu gue nonton cuplikan sampai akhirnya ketemu kayak si Sean O'Malley. Oh iya. Maksudnya kan gue wah anjing nih orang kok keren-keren banget ya. Jadi kayak gitu. Jadi akhirnya gue tahu Sean O'Malley tuh sekeren ini. Terus gue mulai suka jadi Khamzat Chimaev gitu-gitu. Akhirnya gue jadi kayak gitu. Gue jadi ingat ini bang, pertama kali gue bikin radio tempur ini supaya dapat pasar. Soalnya waktu gue bikin Khabib dan Tony, nggak ada yang nonton bang, karena ya tiba-tiba juga kan istilahnya. Jadi waktu itu video pertama gue yang viral tuh gue bahas Su Xiaodong. Dia tuh atlet MMA di China, terus dia kayak nantangin guru-guru kungfu gitu. Wah, nah ya, judul gue juga Su Xiaodong membongkar kepalsuan kungfu China. Wah. Cuma kepalsuannya gue tanda kutipin karena kepalsuan di sini ya kungfu tuh real gitu kan. Cuma ada aja oknum-oknum yang ya inilah oknum lah yang yang merasa dirinya super. Karena kadang kan kalau kita nonton di YouTube yang master kungfu knocked out by gini yang ada juga yang master kungfu yang dia gini orang mental, terus dia nantangin MMA dia bayar segini. Kan kita sekarang suka berpikir kan, ini orang kenapa berani gitu? Apa karena settingan apa kagak gitu ya? Iya itu karena ketika kita membuat kebohongan untuk diri sendiri terus dipercaya orang, terus kita bertahun-tahun lama-lama kebohongan itu tuh kita percaya sebagai fakta bang. Iya. Nah makanya si guru-guru oknum itu tuh mulai kayak gue beneran sakti deh gitu kan. So akhirnya dia ngelawan nantangin yang MMA lah, babak belur lah dari situ. Terus oke lah itu lumayan viral, baru gue balik lagi ke MMA lagi. Dan konten-konten awal gue tuh kan gue ngeliat-liat juga kan di Indonesia konten MMA tuh apaan aja sih. Terus channel yang gue jadiin pelajaran tuh pertama kali ada namanya Buff Combat, dulu namanya Buff Kangguru. Ini shout out juga buat Buff Combat. Itu Indonesia tuh ya? Indonesia. Oh, Indonesia. Okay. Dulu Buff Kangguru namanya. Cuman gue nonton channel mereka kan. Mereka podcast juga bang, kayak gini bahas UFC. Cuman apa ya? Waktu itu Indonesia tuh belum kenal banget sama MMA. Jadi waktu gue nonton kan, kalau nggak salah gue nonton mereka bahas Stipe Miocic versus Daniel Cormier 2 atau 3 gitu. Oke. Gue nonton tuh seru gitu kan, seru. Cuma beres nonton gue ngerasa kayak ya yang seru ya orang-orang kayak gue yang udah ngikutin lah. Indonesia kan belum ngikutin. Jadi seharusnya kita bikin environment-nya dulu. Makanya video-video awal gue kenalin tuh atlet-atlet UFC dengan cara satu video tuh top 10 UFC flyweight, top 10 UFC bantamweight, top 10 UFC feather, terus lightweight. Gue bikin tuh setiap kelas. Jadi penonton tuh bisa milih jagoannya masing-masing gitu di setiap kelas. Nah baru gue bahas pound for poundnya. Terus di situ viral juga karena orang kaget, orang kirain Khabib nomor 1, ternyata ada John Jones. Ya pound for poundnya. Iya pound for poundnya. Terus barulah orang jadi ngikutin John Jones ini siapa sih ini? Apalagi rekornya ada kekalahan 1 kan. Masa kekalahan 1 lebih tinggi daripada Khabib yang undefeated? Akhirnya orang nonton, oh dulu kalahnya karena 12-6 elbow kayak gitu. Itu kalahnya John Jones juga diskualifikasi kan, bukan kalah dia kalah loh. Karena dia giniin doang. Coba dia agak miring gini kan. Iya kalau dia ya mas bener positioning aja. Kalau dia agak gini aja udah aman tuh. Nggak diskualifikasi. Jadi ini orang hitungannya undefeated juga. Iya soalnya gue sempat ada bahas tuh. Gue waktu bahas yang gue baca komen sih lebih tepatnya. Islam Makhachev lawan Volkanovski. Jadi yang pas pertandingan terakhir itu Islam Makhachev kan menang yang 3 menit pertama itu, ronde 1. Terus banyak yang komen ini netizen luar bukan Indonesia ya. Kayak ya is okay Islam Makhachev still won the game, tapi John Jones still the GOAT. Banyak banget yang komen John Jones still the GOAT, John Jones still the GOAT. Terus gue bilang kayak
wah gila orang secinta itu sama Jon Jones ya. Iya. Karena kalau kita hidup di eranya Jon Jones kayaknya unreal banget sih Bang. Kayak istilahnya gini. Usia 23 tahun dia ngalahin Shogun Rua yang istilahnya siapa ya kalau kita bandingin di zaman sekarang, kayak siapa petarung sekarang? Ngalahin siapa dia? Heavyweight. Kayak Tom Aspinall kayaknya yang kemarin. Oh gitu. Dia Tom Aspinall pun enggak sih. Ini udah juara bertahan gitu. Ini anak 23 tahun, Bang. Iya, ngalahin Nganu. Bisa ya. Bisa lah. 23 tahun ngalahin Nganu. Gitu kan. 23 tahun tuh istilahnya gini. Muhammad Mokaev yang sekarang di prospek, dia dari Dagestan, terus sekarang dia besar di London. Dia di prospek untuk jadi juara termuda di UFC aja kesulitan banget gitu. Tapi Jon Jones bisa di usia 23 tahun. Dan setelah itu dia 9 tahun tak terkalahkan. Dan yang bikin Jon Jones menarik di mata penonton Amerika khususnya karena beda ya seleranya penonton Amerika sama Asia. Kalau Asia tuh lebih senang kecantikan pukulan, respect gitu kan. Kalau Amerika tuh yang penting brutal di dalam arena dan brutal di luar arena. Jadi mereka tuh seneng yang mabok-mabok gitu, seneng karena benar-benar mendefinisikan gladiator liar gitu. Nah, si Jon Jones kalau kita ngeliat di pertandingan, kalau kita ngeliat Khabib, dia tuh pengen menenggelamkan lawan, dia pengen dominasi lawan, dia pengen lawan tuh menyerah. Terus kita ngeliat Conor, kita ngeliat dia pengen KO-in lawan, pengen dan lain sebagainya. Tapi kalau kita ngeliat Jon Jones, dia tuh kayak pengen bener bunuh orang. Dia tuh kayak bener-bener killing instinct gitu. Kelihatan ya. Apalagi yang dia nge-KO-in si ini. Siapa? Karateka The Dragon tuh. Siapa itu? Generasi lama. Lyoto Machida. Leo siapa? Lyoto Machida. Aku coba nanti lihat deh. Itu lu harus lihat tuh waktu dia ngepiting si Lyoto Machidanya. Jadi udah di ini kan udah di giletin kan? Iya, giletin gini. Terus penonton tuh di luar cage tuh udah pada teriak gitu, mati bro gitu kan. Cuma baru wasit ngantiin kan, dihentiin terus dia lepas gini kayak habis bunuh orang aja. Selempeng jalan. Wah, benar-benar. Ntar gue tonton Jon Jones lawan Machida. Iya, namanya Machida gitu. Iya, Lyoto Machida. Berarti kalau gue nonton pertandingan Jon Jones yang entertaining apa buat gue? Semua Bang, semua entertaining. Berarti tapi Machida itu yang gue harus tonton tuh ya. Rampage Jackson aja kalah sama dia. Padahal Rampage Jackson tuh udah kayak anjing liar lah zaman dulu. Ya udah inilah maksudnya kalau secara attitude hampir 11-12 sama Jon Jones nih ya. Di luar dan di States. Iya. Tapi dikalahin juga sama Jon Jones. Di rear naked choke. Anjing naked choke juga ya. Iya. Emang keahliannya dia kayak Jon Jones tuh kerennya gini Bang. Ya. Dia nih atlet lengkap. Karena apa ya? Istilah gifted tuh kayaknya bener-bener gifted gitu. Bertalenta si Jon Jones ini karena dia bukan orang yang ngikutin gulat dari SMA. Tapi ketika ngelawan Daniel Cormier yang seorang Olympic wrestler aja, nggak bisa nge-take down Jon Jones. Justru si Jon Jones yang men-take down dia. Makanya dibilang keren tuh karena dia meng-out-grappler seorang grappler dan meng-outstrike seorang striker. Oh, jadi atas bawah dapat nih. Iya, Lyoto Machida kan striker. Iya, dia karateka master banget lah di kelas light heavyweight. Kalah sama si Jon Jones. Si siapa tadi yang kalah lagi tuh yang ground tadi? Si ini Rampage Jackson. Terus si Daniel Cormier juga. Jon Jones ini sih keren Bang. Tapi top 3 lu siapa aja nih petarung nih? Top 3. Top 3 yang lu ini ya kan tadi kita top 3 anime, top 3 petarung lu siapa? Berarti Tony Ferguson. Tony Ferguson. Habib Nurmagomedov. Oh, tetap Habib ya. Iya, karena dua ini yang bikin gue radio tempur Bang. Oh iya, oke. Ketiga siapa lu? Jon Jones enggak sih Bang. Gue Jon Jones. Justin Gage. Oh, gue justru masih dendam nih sama kehancuran Tony. Max Holloway enggak? Max Holloway. Gue suka sih Max Holloway sih. Maksudnya gue lihat beberapa cuplikannya setelah dia menang lawan Korean Zombie, itu dia gila juga ya di ring kayak tampol gua. Iya. Yang gitu kan Max Holloway kan. Bang, gua boxer terkuat apa gitu-gitu kan dia ngomong kan. Dan kerennya Max Holloway pemegang rekor belum pernah knockdown sekalipun di UFC. Iya belum pernah ya. Padahal dia udah ngelawan Conor McGregor, dia udah ngelawan Dustin Poirier, dan dia ngelawan Volkanovski 3 kali. Dan decision semua ya. Iya, dia nggak pernah istilah jatuh pun nggak pernah gitu. Dan menariknya 3 kali ngelawan Volkanovski, 3-3nya kalah. Tapi dalam 3 pertandingan itu dia nggak pernah knockdown, justru Volkanovski yang pernah knockdown sama dia. Gokil banget itu rahang Hawaii itu. Iya kan dia selalu gitu kan. Kayak tampol. Gue pas liat cuplikan kan karena kata lu pasti kita akhirnya melihat yang video-video lama. Wah itu gila-gila tuh dia. Tampol gue boxer terkuat gue. Tampol. Wah abis itu ditampol lagi.
Sampai darah-berdarah gitu. Gue Iya. bilang anjing dia orang gitu. Tapi bukan Max Holloway, bukan ini lo ya. Bukan. Favorit lo ya. Gue yang ketiga masih bingung sih Bang, soalnya Iya. gue masih hidup di apa ya? Ferguson dan ini. Di generasi lama tuh ya kan udah dibilang udah Oke. 3 itulah. Yang lu pantau sekarang siapa yang lagi dipantau nih? Maksudnya berarti entah dia UFC lama, fighter lama atau baru dipantau. Kayak gue Sean O'Malley lagi gue pantau nih. Oh iya, baru Itu juara dia. dia, menarik. Iya, karena juga sih gue sebenarnya. waktu itu pas yang nonton Snoop Dogg sama Dana White atau apa. Iya. Ya Dia dari Dana White Contender Series pun udah punya star power Bang. Iya maksudnya Iya. si Snoop Dogg juga gitu Iya. nyebutnya itu lucu. Makanya gue bilang anjing ini orang Juga sian. Iya, keren. gitu. Rambutnya diwarnain, rambutnya selalu di diwarnai. braids Terus lagi. ada kayak tato-tato yang kayak Conor McGregor-nya Iya. kan dia kan. Oh ya kalau satu lagi yang Heeh. kalau karena lu bilang yang gue pantau, Heeh. Islam Makhachev. Karena gue ngeliat Islam Makhachev tuh punya potensi untuk jadi double champ. Dia Oke. bisa banget ngalahin welterweight, bisa banget. Oke. Juara welterweight sekarang kan si Leon. Iya. Edward ya. Iya di Desember ini entah nih dia ngelawan Colby bakal kayak gimana. Colby Covington. Cuma mereka berdua pun kalah sama Islam Makhachev menurut gue. Cuman Islam Makhachev makanya gue pengen buru-buru dia rematch lawan Oliveira dan rematch ngelawan dan beresin urusannya dengan Justin Gaethje karena menurut gue di lightweight ini udah nggak ada lah yang ngalahin Islam Makhachev. Menurut gue ya, nggak ada. Menurut gue udah waktunya dia kejar yang belum Habib raih gitu. Iya, jadi soalnya kalau kita kembali soal GOAT ya, greatest of all time tadi, kan banyak beberapa orang bilang Habib greatest of all Iya. time. Ada yang bilang John Jones. Islam Makhachev berarti bisa selangkah lebih Iya. dari di pembahasan greatest of all time ya. Kalau Iya. dia bisa Double kejar double Iya. champ ya. Tapi kalau GOAT lu siapa? Greatest of all time lu siapa? Gue Habib sih Bang. Sepanjang masa nih. Iya, karena banyak banget yang bakal berargumen gini. Habib pensiun terlalu cepat. Terus Iya, kalau kita bicara Israel Adesanya, andaikan dia pensiun setelah dia meng-KO-kan Paulo Costa, dia Iya. bakal jadi middleweight terbaik sepanjang masa kali. Ya karena undefeated tadi Iya, ya. undefeated, dominasi gitu kan. Terus kalau kita bicara Usman, andaikan dia pensiun usai ngalahin Colby Covington yang kedua kalinya, 15 winning streak. Bahkan di masa itu dia kan udah pound for pound kan. Iya. Udah pound for pound, terus dia dibanding-bandingin dengan George St. Pierre. Andaikan prime Usman diadu sama prime George St. Pierre, muncul Iya. perdebatan. Berarti kan dia udah setinggi itu kan. Andaikan dia pensiun di situ, udah dia bakal dilulukan sebagai salah satu yang masuk daftar greatest of all time gitu kan. Iya, Nah makanya Usman. banyak argumen, andaikan Habib diterusin, mungkin bakal ada seorang fighter yang ngalahin dia. Cuman dari gue nonton Habib Nurmagomedov, dari mentalitasnya dan dominasinya gak ada men. Gak ada yang bisa ngalahin Habib, gue ngerasa. Dia Iya. terusin pun siapa? Oliveira habis pasti sama. Habis kelar lah. Habis. Kalau lu mau pertarung ground versus ground udah pasti kelar Oliveira lagi. Habis. Terus Ya. dia misalkan dia nggak ini karena dia nggak naik ini Apa? ngejar double champ gitu. Ah. Dia nggak ngejar waktu itu walaupun ini belum terkonfirmasi ya. Alasan dia nggak naik kan karena Usman sahabatnya kan. Dia kalau naik ke atas kan berarti ngancurin karir Usman. Iya, ngancurin karir Usman. Tapi kalau diadu pun gue masih condong ke Habib sih. Ya tapi walaupun by the time Usman ngancurin karirnya juga sih ini jatuh-jatuh. Iya. Sekarang menurut gue kasihan aja. Iya. Ya tapi ya ke Habib kalaupun lawan Oliveira misalkan, Oliveira pasti kalah sama Habis, Habib. Tapi Oliveira ketemu Islam Makhachev masih ada chance nggak Oliveira ngalahin Islam Makhachev? Kan itu kan mau ada rematch lagi kan? Iya. Ada chance nggak menurut lo? Andaikan Oliveira ketemu kemarin di UFC 280. Makhachev ya. Iya. Gue masih 50-50. Gue masih 50-50 karena pertama Oliveira udah nggak kaget lagi dengan atmosfernya Abu Dhabi. Itu yang Iya. pertama. Kedua, dia udah nothing tulus karena gue udah kalah gitu kan. Nggak Sikat usah. aja, Iya, gue iya. nggak menjaga sabuk, nggak menjaga ranking, nggak menjaga apa. Justru gue ngejar karena ambisi ngejar itu lebih berapi-api ketimbang ambisi mempertahankan gitu Iya, kan. iya. Nah, gue mikir 50-50 nih. Oliveira nggak akan sehancur di pertama gitu kan. Soalnya yang pertama gerasak-gerusuk banget kan si Oliveira. Iya. Nah, cuma setelah ngelihat Islam ngaoin Volkanovski, anjir. Kayaknya nggak ada chance Iya, juga Oliveira. iya makanya gue mikir, gue yang paling gue pantau sekarang adalah Islam Makhachev. Mana Islam masih muda lagi, Islam Iya, Makhachev Bang. kan. Berapa ya umurnya sekarang ya? Masih 31 bang. Iya, 31 tuh prime banget, makanya gue beresin aja dulu nih di lightweight. Karena rekor yang belum pernah dicapai atlet yang lain adalah double champ gitu kan. Udah dicapai sama Amanda Nunes, cuma kan di level cewek. Ketika si Islam juara di lightweight,
terus dia naik ke welter, dia rampas tuh sabuk, dia double champ, terus dia pertahanin dua-duanya. Wah, gokil tuh, bener-bener the king of combat sport itu bener-bener. Kalau dia sampai dapat light, dia ambil welter, terus dia jagain dua-duanya. Terus pensiun. UFC ini dia ladenin yang di lightweight, UFC ini dia ladenin yang welter. Wah, gokil. Itu dewa tuh ya. Dewa banget. Tapi memang kalau ngomongin greatest of all time gue juga sebenarnya kalau based on obrolannya G ya, karena G yang paling banyak ngikutin UFC duluan daripada gue. Emang obrolannya dia John Jones, dia suka banget John Jones. Untuk greatest of all time. Sometimes dia ngomong juga Khabib lah, sama kayak lu. Cuman gue tuh emang ya ini aneh sih, mungkin ini gue doang ya netizen ya. Tapi gue merasa bahwa kenapa gue tidak untuk greatest of all time gue tidak Khabib. Karena Khabib itu kan undefeated, terus dia resign kan. Maksudnya dia retire lah. Dan itu banyak orang menyayangkan, harusnya dia masih bisa bertanding. Kita butuh hiburan dari Khabib lah gitu. Tapi dia memilih untuk retire, dan menurut gue itu keputusan yang tepat untuk dia jadi pembahasan greatest of all time. Cuma gue tuh dari dulu emang gue nggak suka orang-orang yang undefeated aja. Karena itu kayak gila, itu manusia sempurna banget gitu. Gue nggak suka manusia yang terlalu sempurna. Gue tetap butuh kekurangan supaya gue kayak nggak, manusia tuh nggak boleh sempurna itulah. Michael Jordan aja masih tetap harus main di Washington Wizards, yang ada backstory yang dia masih main di Washington Wizards nih ceritanya, padahal dia harusnya udah berhenti di Chicago Bulls udah. Tapi dia ada cerita-cerita kayak gitu. Nah, kalau Khabib misalkan dia tanding terus ada satu orang aja bisa ngalahin Khabib, terus habis itu dia rematch sama nih orang, dia menang, habis itu dia retire, gue baru respect 100%. Ini gue nggak tahu kenapa. Nah, dan nggak salah bang, karena sebenarnya perdebatan the greatest of all time di MMA nggak cuma John Jones dan Khabib, tapi ada nama orang ketiga. Siapa? Yang menurut gue justru dua ini, Khabib dan si orang ini, yaitu George St. Pierre. Kenapa? Karena George St. Pierre itu recordnya kan 26 win, 2 lose. Nah, di 2 lose-nya itu sama kayak lu bang, dia membalas kekalahannya itu yang bikin dia lebih bernilai di sebagai greatest of all time. Jadi kita tahu mental dia ketika kalah tuh bisa bounce back nggak? Karena Usman undefeated 20-0, terus dia kalah, ternyata dia nggak bisa bounce back kan. Sekarang 3 losing streak kan. Nah, jadi kayak nggak, kita teruji di situ gitu kan. Si George St. Pierre kan dia kalah, dia balikin kalahnya juga, musuhnya di finish semua yang dulu dia ngalahin dia. Dan yang lebih kerennya lagi dari George St. Pierre adalah dia pensiun waktu itu karena dia bentuk protes terhadap UFC yang belum nanganin steroid. Jadi dia harus bergelut ngelawan orang-orang super power kan. Terus akhirnya dia ngelawan terakhir Hendricks, dia ngelawan Hendricks, dia pensiun sampai akhirnya UFC bekerja sama mengontrak USADA. Dan dia 4 tahun nih hilang. Balik nih 4 tahun, bayangin 4 tahun olahraga ini, apalagi MMA kan olahraga yang majunya begitu cepat ya. Orang kalau lambat sedikit ketinggalan gitu. Nah, George St. Pierre dia pensiun di UFC era lama. Setelah 4 tahun dia balik lagi. Dia balik lagi enggak ke welter. Dia naik ke middle. Dia langsung tantangin juaranya. Dia habisin juaranya, dicekek. Makanya George St. Pierre termasuk kategori greatest of all time itu karena itu. Dia pernah kalah, dia balas kekalahannya, dan dia ngilang, balik lagi ngalahin juara orang. Juara 2 divisi. Iya kan? Itu gue butuh story-story, gue baru tahu tuh. Nanti gue ngikutin deh. Itu seru tuh, George St. Pierre keren juga. Gue akhirnya karena lu jadinya akan mantau tuh pasti tuh. Gini. Tapi memang gitu sih, Dok. Ini pas kita rekaman juga sebenarnya gue pengen bahas Bang JK juga. Karena kan pas kita ini sehari sebelum pertandingan Bang JK. Jam 2 pagi nih. Jam 2 pagi. Iya, jam 2 pagi ini nih baru JK main nih, Bang JK nih. Jadi gue sebenarnya mau bahas, cuma mungkin pertandingan kita nggak tahu entah kalah atau apa. Pas ini tayang kan, ini Jumat tayangnya. Menurut lu, ini terakhir nih kita sebelum udah, menurut lu Bang JK itu bakal panjang gak di UFC? Atau ini menurut prediksi lu sebagai fans atau apapun itulah? Bakal panjang bang, karena gini, kemarin waktu gua interview Bang JK, satu jawaban yang gue suka banget dari Bang JK tuh adalah ketika kita nanya nih, Bang komentar lu tentang Ansul Jubli gimana? Gitu kan, soalnya si Ansul Jubli nih bener-bener dia digelar karpet merah banget sama UFC bang. Karena tahu kan pasar India besar. Terus dia bertanding lawan siapa itu fighter yang udah 3 losing streak. Terus ternyata kalah Ansul Jubli kan. Nah, terus waktu gua tanya itu ke si Bang JK bilang kayak gini yang gua suka. Dia bilang, kalau diaduin lagi juga kok habisi tuh orang. Karena apa ya? Mungkin kalau orang mikir lu udah kalah bang sama Ansul Jubli, seharusnya lu rendah hati, enggak boleh sombong kayak gitu. Bedain percaya diri sama sombong. Gua ngeliat Bang JK ini punya pride seorang fighter gitu. Dia ketika bilang kalau diaduin juga ku habisi itu. Kita butuh fighter kayak itu karena
kalau dia nggak percaya diri sama diri sendiri, ya nggak bisa fighter lah kayak gitu. Iya kan? Nah ketika gue ngeliat si Bang JK punya mental itu, apalagi gue sebenarnya kemarin tuh agak takut karena dia kan main di featherweight, turun berat kan. Gue agak takut tentang pemotongan beratnya. Terus ketika gue ngeliat di posting sama Mola dia beratnya, justru lawannya yang miss weight, di situ gue makin percaya Bang JK nih bisa nih di featherweight UFC, bisa panjang ya. Bisa panjang. Jadi itu ya sayangnya kita nggak tahu nih pertandingan hasilnya gimana. Kita doain tapi aja nanti nih. Nextnya lu masih bisa kan ikutan episode ini ya. Ntar kita prediksi baru nextnya naik. Ini kan kita udah perkenalan nih, maksudnya perkenalan lu. Ternyata lu seru juga dong. Seru. Lu seru dong. Gue dari dulu pengen banget Bang punya teman-teman ngobrol MMA yang nggak berat-berat banget. Ketawa-ketawa kayak gini aja Bang. Santai-santai dulu. Ujung-ujungnya podcast ini akan berat dong. Enggak, tapi memang ini kan perkenalan dulu. Gue jadi tahu lu kenapa suka tadi Tony Ferguson terus Khabib. Jadi gue ada masukan, bahkan gue mau nonton Pierre. Iya. Ya kan gue mau ngeliat. George St. Pierre. Ya, gue mau lihat gimana tadi yang Machida, siapa? Iya, Lyoto Machida dicekek John Jones. Gue mau lihat abis ini. Makanya nanti di next episode ya kita bahasnya udah prediksi sih, Do. Maksudnya pertandingan kan yang paling dekat pertandingan Covington ya. Covington Edwards. Sama idola lu kan. Ya kan John Jones sayangnya nggak jadi ya. Cuma buat sekarang mantep, Do. Siap. Perkenalan ini. Thank you Bang, seru banget Bang. Aman dulu dah. Mantap kali lah ya.